Rasulullah, yaitu siapa? Ada yang pernah dengar nama Umar bin Khattab? Pasti pernah dengar ya? Pasti. Sekarang kita kisahkan beliau itu siapa sih? Ya, beliau itu siapa sih? Yaitu salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disimak karena nanti akan ada pertanyaan. Siapa yang fokus? Siapa yang konsentrasi? Pasti bisa. Umar bin Khattab adalah sang pemimpin yang tegas dan adil. Sang pemimpin yang tegas dan adil. Lanjut, kelahiran dan kehidupan sebelum Islam. Jadi Umar bin Khattab itu pernah menjadi seorang kafir atau non-Islam, ya. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Diingat? Coba dibaca semuanya. Umar, nama lengkap Umar bin Khattab Umar. Hebat. Lahirnya Umar bin Khattab yaitu di Mekah tahun 584 Masehi. Ya, diingat. Terus Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang kuat, yang berani dan tegas. Kuat, berani dan tegas. Itu adalah sosok Umar bin Khattab. Terus memiliki keahlian dalam gulat, berkuda dan sastra. Itu adalah keahlian Umar bin Khattab. Apa Cina? Memiliki keahlian bergulat, terus berkuda dan sastra. Selanjutnya, Umar bin Khattab awalnya sangat menentang Islam. Bahkan Umar bin Khattab mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab dianggap sebagai orang yang kuat dan disegani di Mekah sebelum memeluk Islam. Ya. Terus lanjut. Hidayah yang mengubah segalanya. Memeluk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya Fatimah binti Khattab. Jadi sebab Umar bin Khattab masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah, itu sebabnya adalah ketika mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab. Nah, di sanalah Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab sehingga Umar bin Khattab masuk agama Islam. Ya. Terus keislamannya memperkuat barisan kaum muslimin. Dengan masuknya Umar bin Khattab agama Islam, maka kaum muslimin semakin kuat karena ada orang yang berani, yang kuat dan yang disegani. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah Umar bin Khattab menjadi salah satu pendukung Islam yang paling bersemangat. Umat Islam sangat dikuatkan oleh Islam yang dianutnya. Terus sifat-sifat teladan, sifat-sifat Umar bin Khattab yang patut kita teladani, yang patut kita contoh, ya. Karena sifat-sifat beliau sangat harus dicontoh oleh kita. Apa sifat-sifat teladan Umar bin Khattab? Pertama, tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran. Apa sifat yang pertama Umar bin Khattab? Tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran. Mana laki-lakinya? Apa yang pertama sifat Umar bin Khattab? Iya, tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran, ya. Jadi
kebenaran itu harus ditegakkan, harus disampaikan walaupun pahit rasanya. Qulil haq walau kana murran, ya, ucapkan kebenaran walau rasanya itu kebenaran itu pahit untuk disampaikannya. Terus sifat-sifat teladan Umar bin Khattab yang kedua yaitu adil dan bijaksana dalam memimpin. Karena dia adalah seorang pemimpin, ya, yang adil dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Dia harus kita teladani sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga sifat-sifat teladan Umar bin Khattab yaitu sederhana dan zuhud dalam kehidupan. Dia tidak neko-neko, ya, tidak mewah, ya. Dia hidup dengan sederhana apa adanya dan juga zuhud di dalam kehidupan. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang lugas, adil dan tegas. Ia benar-benar peduli dengan rakyatnya dan berusaha keras untuk memperbaiki kehidupan mereka. Selanjutnya, khalifah kedua. Dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab itu adalah termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua. Coba, Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasul yang termasuk Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Hebat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Sayyidina Abu Thalib karramallahu wajhah. Ya, jadi Umar bin Khattab itu termasuk yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Terus memperluas wilayah kekuatan Islam hingga Persia, Mesir dan Syam, ya. Dengan kekhalifahan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab bisa memperluas wilayah kekuasaan Islam, yaitu Persia, Mesir dan Syam. Selanjutnya, mengembangkan sistem keuangan negara atau Baitul Mal, yaitu pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar. Bagi umat Islam, masa di bawah pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa keemasan, masa yang gemilang, masa yang apa? Yang luar biasa, ya. Wilayah Islam tumbuh dengan cepat dan struktur politik yang terorganisasi dengan baik pun terbentuk. Itulah masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, pencapaian selama menjadi khalifah. Ada pencapaian ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Apa pencapaiannya? Yang pertama, Umar bin Khattab membentuk kalender Hijriyah. Tahu kalender Hijriyah? Apa? Kalender Islam. Apa enggak bulan-bulan nama-nama bulannya? Apa enggak? Awas, kita orang Islam loh. Jangan sampai kita tidak hafal nama-nama bulan Islam. Kebanyakan dari kita juga, kita cuma ingat lahir kita bulan apa? Masehinya, ya. Bulan kalender Hijriahnya tidak hafal, kebanyakan begitu. Coba kita suka mereka ulang tahun pada bulan apa? bulan Masehi kan? Ya, kebanyakan seperti. Sedangkan kita orang apa? Orang Islam. Ya, kalau kita ngaku orang Islam, maka kita harus apa? Harus tahu bulan-bulan Hijriah. Coba sebutkan bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban.
apa sih? Ininya masih apa? Bulan-bulan Islam masih pada kurang hafalnya ya. Dihafalkan lagi, oke? Siap tak? Adanya kalender Hijrah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terus kedua, pada Khalifah pencapaian menjadi Khalifah Umar bin Khattab yaitu membangun kota-kota baru seperti Kufah dan Bashrah. Yang ketiga, mengembangkan sistem irigasi untuk pertanian. Terus yang keempat, mengatur sistem pengajian bagi tentara dan pegawai negara. Itulah pencapaian selama Umar bin Khattab menjadi khalifah. Salah satu dari sekian banyak sumbangan penting Umar bin Khattab bagi Islam adalah sistem kalender Hijriah yang masih digunakan hingga saat ini. Sekarang bulan apa? Sekarang apa ya? Bulan Ramadan. Coba kalau Idul Fitri bulan apa? Syawal. Kalau Idul Adha bulan apa? Apa? Kalau tahun baru Islam tanggal berapa? 1 Muharram. Hebat ya. Sekarang selanjutnya kisah-kisah teladan. Nih ada kisah teladan dari Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab yang berkeliling malam untuk melihat kondisi rakyatnya. Ketika Umar bin Khattab berkeliling malam melihat kondisi rakyatnya, ada rakyat yang sedang menangis karena lapar. Ya, terus Umar bin Khattab di sana langsung pulang menghadap ke istrinya meminta makanan karena Umar bin Khattab tidak bisa tidur kalau ada rakyatnya yang sedang kelaparan. Itu adalah kisah teladan Umar bin Khattab yang patut kita contoh ya. Terus kisah Umar bin Khattab yang menangis saat mendengar ayat Al-Quran. Umar bin Khattab pernah menangis. Umar bin Khattab pernah menangis ketika dia mendengar bacaan ayat Al-Quran. Ya, kita pernah nggak membaca ayat Al-Quran langsung menangis? Pernah nggak? Tidak ya, belum pernah ya, karena tidak tahu maknanya. Ya, Umar bin Khattab ketika mendengar surat bacaan Al-Quran, surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 14, dia menangis. Karena apa? Karena di dalam surat itu, di dalam ayat itu maknanya adalah tentang hari kiamat. Ya, dengan mendengar ayat yang dibacakan, ayat surat Al-Haqqah ayat 13 dan 14, langsung Umar menangis. Karena apa? Karena takut akan terjadinya hari kiamat. Terus kisah selanjutnya, kisah teladan Umar bin Khattab selanjutnya yaitu kisah Umar bin Khattab yang memberikan makan seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Ya, apa kisahnya? Yaitu anaknya menangis ya karena lapar dan ibunya memasak apa? Batu. Karena apa? Karena tidak mempunyai makanan, dan Umar langsung memberikan makan kepada ibu dan anak itu. Langsung mereka bahagia dengan apa? Pemberian Umar bin Khattab. Kita dapat belajar banyak tentang kepemimpinan yang adil dan kasih sayang dari kisah-kisah Umar bin Khattab. Selanjutnya, wafatnya Umar bin Khattab. 1. Wafat pada usia 63 tahun. Ya, Umar bin Khattab wafatnya pada usia berapa? 63 tahun. Tahun 644 Masehi. 2. Dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Umat Islam tidak akan pernah melupakan warisan kepemimpinan yang ditinggalkan Umar bin Khattab saat ia wafat sebagai syahid. Ya, karena wafat Rasulullah sedang keadaan mengimami sholat subuh. Selanjutnya, hikmah dari kisah Umar bin Khattab
Iya. Kesimpulan dari kisah yang tadi diceritakan, yaitu kisah Umar bin Khattab, adalah kita dapat belajar banyak tentang kepemimpinan, keadilan, dan kasih sayang dari kisah Umar bin Khattab. Salah satu pemimpin yang memberikan kontribusi penting bagi Islam adalah Umar bin Khattab. Mari kita doakan agar beliau selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seorang pemimpin dunia yang ditakuti musuh berjalan sendiri di malam gelap. Terima kasih. Udah ya? Itu oh. Bayangkan seorang pemimpin dunia yang ditakuti musuh. Dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu masih dari kisah. Konsentrasi, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Keren, hebat, luar biasa, berarti masih konsentrasi ya. Sekali lagi konsentrasinya.